ini. Ketika dia belum menyatakan dirinya untuk ngangkan ragel, kita lepas tembus rangda itu. Tapi ketika dia sudah ngangkan ragel, menyebutkan nama diri identitas, dialah yang mendapatkan karma itu sendiri. Ingat niki yang dimaksud dengan hukum timbal balik mo. Ingin dok mau pang jegek ting ting tangis kelabang sutra, dot mang mau pang teguh besi kuning umbi banah dan lain sebagainya. Niki unsur kesengajaan. Ya, hal yang dipercaya, yang dipasupati, niki dimasukkan ke dalam tubuh, dipaksakan supaya kita kelihatan lebih. Nah, tapi lambat laun, ketika ini tidak bisa dikendalikan, pengelantih, ya kan, pengasren, ya kan, guna-guna penangkap, mengkelek-kelek dari penglihatan. Tuh, makanya hati-hati. Yang ada nak kerawan perjani halus, suara singgih ini, wacananya halus, tapi buntut-buntutnya menyebabkan rasa tidak enak dalam diri dan keluarga masyarakat. Kerawan bebain betul mo. Cai calon narang. Cai ini rang mo. Pada rang sesuun niki. Ya, coba ya, ini adalah dunia pementasan, ini adalah dunia pertunjukan. Selamat sore Tribuners, bertemu lagi dengan saya Ana Agung Sri Kusniarti dalam program Tribun Bali, Bali Skala Niskala. Kali ini bersama dengan seseorang narasumber yang sudah tidak asing lagi di mata masyarakat Bali, siapa lagi kalau bukan Bli Komang Gastes atau dengan nama lengkap Dr. Komang Indra Wirawan, dosen FKIP UPMI. Oke, beliau ini adalah praktisi seni sekaligus juga budayawan dan akan menceritakan banyak hal untuk kita dan teman-teman Tribuners di rumah. Baiklah, sebelum kita memulai bincang hari ini, ada baiknya kita meminta restu dari Ida Sang Hyang Widiwasa dengan mengucapkan pangastungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore Bli Komang. Selamat sore Mogong. Punapi gatra. Astongkara becek-becek. Oke Bli Komang, kita tidak perlu berlama-lama karena mungkin Tribuners sudah ingin tahu apa sih yang akan dibahas hari ini. Kira-kira apa nih yang bakal kita bahas? Yang pertama, ya sesuai dengan permintaan. Oke. Apa yang akan dibahas? Diurusan. Ini Bli Komang, kita sendiri kan belakangan ini sudah mendengar banyak sekali ada penari-penari yang tertusuk, artinya mereka menarikan rangda, menarikan apa itu namanya yang kemarin itu kerisnya itu ngunying, tertusuk itu kira-kira kok bisa sampai ada fenomena seperti ini? Mungkin bisa Bli Komang jelaskan. Ya, kalau berbicara tentang masalah rangda tembus, tukang ayah, tukang ngunying, tukang urok itu tembus itu Mogong, itu sebenarnya kurangnya adanya pemahaman akan apa yang menjadi tugas tupoksi kita, bahwa pada prinsipnya yang dinamakan dengan dua bineda, baik buruk, hitam putih, hidup mati itu tidak akan bisa lepas. Nah, ketika kita melihat ada sebuah fenomena terjadi rangda tebus punika, bukan berarti semata-mata rangda nika nenten sidi, tidak sakti, namun sepatutnya si pemain rangda itu sendiri atau si pengayah itu sendiri mempelajari, mengetahui akan tugas tupoksinya Mogong, supaya kita tidak mencemarkan atau membiaskan suatu hal yang menyebabkan berkurangnya keyakinan masyarakat terhadap apa yang dipuja, supaya tidak seolah-olah kita itu menyalahkan Ida Ratu Ayu Asapuniki dan lain sebagainya, padahal itu adalah kejadian kesalahan pada si penari tersebut. Karena logika bermain, niki ada mobil pasti memiliki sopir, ketika sopir punika legalitasnya tidak jelas, tidak memiliki SIM, pasti dia menjadi sopir abal-abal. Begitu juga dengan penari rangda, ketika penari rangda niki nenten bisa, nenten patut, nenten jangkep tur maning tasa, dia tidak akan bisa menjadi penari rangda yang profesional. Oleh karena niki antara rangda yang disakralkan, penari yang disakralkan puniki harus melewati proses. Ya, proses punika ya mau winten, mau bersih, masakap mendatangan dan uning ring siraning ketatuan ing rangda. Nah, itulah yang terjadi kurangnya pemahaman sehingga bias dia mau tembus. Padahal prinsip daripada tukang rangda atau juru solah punika kan memiliki sebuah arti Mogong.
Solah ngaraning tingkah, tingkah ngaraning laksana. Laksana iraga sebagai juru solah, juru rangda nika punapi. Nginutnya ngeringsir ning pakem, tatuo, susilo, lan upacara. Tatuone punika. Susilonya etikanya sebagai seorang rangda. Penari usnika upacaranya punapi. Dia harus melewati proses punika. Ya, minimal dia mau winten, mau bersih masyarakat mendatang. Nah, ketika SOP ini dijalankan dengan baik dan benar, astungkara akan mesari, rahayu. Tetapi kadang-kadang kan fenomena yang terjadi ketika dia sampun ngerangda, mengalami dia proses CD sekali dua kali, ngatur orang ayah nebak mengalami dia proses CD sekali dua kali, benjang bungkureng, besok lusa dan seterusnya, dia jalannya seperti niki. Nah, seolah-olah dia larang itu sendiri, dialah dewa itu sendiri. Nah, itu yang perlu kurangnya pemahaman. Seperti nikah, Mogong. Ya, berarti memang ada proses yang harus dilalui untuk seseorang bisa menarikan nikah. Pastinya. Karena memang tarian rangda sendiri tarian sakral nggih. Iya. Tarian rangda punika bisa dibagi dua, Mbak Gong. Kalau di Bali bilang ada dibagi tiga, wali, bobali, dan bali-balihan. Namun bisa disimpulkan menjadi tarian sakral dan tarian fropan. Nah, ketika rangda nika sudah melewati proses, sampun mau urip-urip, sampun dipasupati, diproses secara ritual sakral, nika bisa dinyatakan sebagai rangda atau barong sakral. Pingit aja were. Nah, nika. Tapi ketika barong nika hanya sebatas di prayasita yang sifatnya propan, hanya untuk bali-balian, ya nika siapa saja. Tetapi dengan catatan ya minimal dia bisa mesolah atau nari, Bogong. Seperti itu. Berarti tidak bisa sembarangan orang yang menarikan nikah. Pastinya tidak boleh sembarangan karena banyak makna yang terkandung ketika kita akan menarikan rangda tersebut. Seperti itu. Kalau untuk barong sendiri apakah sama nikah dengan rangda? Sama pada prinsipnya. Barong dan rangda punika kan sebenarnya adalah simbol ruwa bineda. Dualitas yang berbeda namun sejatinya saling melengkapi. Di mana barong diidentikan dengan simbol dharma, rangda itu dengan simbol adharma. Namun bukan berarti ini hitam putih jelek melah, bukan sebatas seperti itu. Tetapi bagaimana kedua sisi ini saling melengkapi, dualitas yang berbeda menjadi satu kesatuan sehingga paripurna santi kunang jagat raya. Nah, ketika kita dalam pementasan calon arang nikah tidak paham orang do jahat, barongan baik dan lain sebagainya, ketika kita hanya berkutat di bidang benar dan salah, ya tidak akan mendapatkan nilai harmonisasi. Itu barong dan rangda nikah merupakan salah satu simbolik ikonnya Bali. Nah, kan seperti nikah sebagai simbol ikonnya Bali, di mana ketika kita berbicara dengan rangda berarti Bali itu merupakan dualitas yang berbeda namun memiliki suatu hal yang kebersamaan, harmonis. Apakah itu juga kaitan dengan banyaknya barong dan rangda yang akhirnya menjadi sesuwunan ya di Bali ya? Ya, kalau kita berbicara Bali tentang barong dan rangda yang terkait dengan sakralisasi sesuwunan punika, Mogong, Bali punika kan memiliki berbagai macam alkulturasi budaya, ya. Budaya yang beraneka ragam, salah satunya barong dan rangda. Nah, sampai saat ini di dunia akademisi tidak tahu pasti sebenarnya, Bagong, kapan sih sebenarnya barong dan rangda nikah ada? Apakah kita mengacu pada lontar barong Suhari? Apakah kita mengacu pada babatnya Jaya Pangus Kang Cingwi? Apakah kita mengacu pada babatnya Sudom Ale? Atau lontarnya nih calon arang itu sendiri? Atau babat Atu Gede Mas Menyaling? Tetapi pada era zamannya dalam Watu Renggong, segala kesenian yang ada di Natah Bali puniki nikah dikembangkan kembali, dilestarikan kembali oleh beliau, sehingga di sanalah muncul prasasti-prasasti tentang keberadaan barong dan rangda tersebut. Nah, barong dan rangda yang di Bali punika kebanyakan barong yang bersifat sakral. Namun kesakralan itu pada saat ini sudah menjadi salah satu hal yang bias dialih fungsikan. Dimana kalau kita menelaah kembali, Mogong, barong itu memiliki banyak arti. Barong, barang-barang beriringan sebagai salah satu media pemersatu. Barong, bang itu Brahmo, merah, rong itu ruang yang kosong, ruang yang gelap. Ketika dibuahi dengan sebuah kehidupan, Pasupati merah itu sendiri pasti akan terjadi sebuah kehidupan. Barong itu, rong itu juga bisa berarti ruang, luang dari pintu ke pintu. Nah, coba Mogong lihat barong punika. Banyak ada cerminan kaca, banyak ada batu mulia. Dan termasuk barong itu sekartajinya seperti kupu-kupu, ngisap sari. Tapi ketika sekartaji nikah dipotong, dipadukan menjadi satu, nikah seperti jantung lah, Mogong. Nah, cerminan, lawat, kaca. Nah, di sanalah waktunya kita untuk bercermin. Kalau kita marah,
ya kan, benci dengan seseorang dan sebagainya. Apa bedanya kita dengan wujud barong dan rangda tersebut? Delik kan, penyingaan, rambut megambahan, keluar api-api, itu kan simbol kerura, simbol marah. Nah, oleh karena itulah bagaimana kita mencari di balik barong dan rangda tersebut, bahwa barong itu merupakan manifestasi daripada Siwa itu sendiri. Rangda nika juga manifestasi daripada Durga Uma itu sendiri. Nah, ketika kita dalam kondisi marah, Siwa dan Uma niki dalam kondisi marah, dia menjadi sang Kaleludra, ya kan? Niki menjadi Dewi Durga, turun lagi menjadi Buta-Buti, Yaksa-Yaksi. Nah, ketika kita jadi manusia deep sinar suci beliau, ketika kita tidak bisa mengkondisikan dewa di dewean, butelan kalona, ya kita sendirilah yaksa-yaksi itu, kita sendirilah buta-buti itu. Kan seperti niki simbol. Ketika kita mau ke pura, bercerminlah dulu, Pak sing cara barong, Pak sing cara rangda. Ya, raga ke pura. Megambahan ya. Ada gambahan bohong, wah takut naknya. Apalagi seperti raga layahan pesu. Wasita nimitante menemu suka duka larapati, ya kan, dalam artian nyelihatkan lah ya, berarti kan raga berbicara yang tidak di pura. Biaslah jadinya maton lek sehingga nanya apa. Seperti itu, makanya barong dan rangda nika merupakan ikonik budaya tradisi orang Bali, masyarakat Bali yang sudah sepatutnya dilestarikan. Wah. Luar biasa sekali Tribuners, ternyata filosofi yang sangat besar. Tapi mungkin Tribuners mungkin ingin bertanya, beli komang, ada nggak perbedaan kan, karena mungkin di Bali ini kan terkenal sekali tarian-tarian barong dan rangda, ditarikan di tarian yang menyambut tamu-tamu. Ini kan perbedaan dengan yang di pura, napi? Apakah kalau di pura ini pasti sesuunan? Iya, yang dimaksud dengan sesuunan ini artinya disolahkan, selap ya. Suun ya, kan sesuunan artinya suun, ya dipundut dijalankan. Ya, tetapi kosakata penyebutan bahasa nika dikaitkan. Kadang-kadang susah kita berbicara, kita harus memahami dumun apa sih tujuannya orang buat barong sama rangda. Sebagai sebuah media pemersatu seni, adat dan budaya yang berbasiskan tentang agama keyakinan. Coba mau perhatikan apa yang tidak sakral di Bali, kendati pun itu bersifat propan. Tiang pun nari di hotel yang bersifat propan, pasti tidak ngatur canang sari di tempat yang dia nari. Berarti ketika ada media sakralisasi, sebuah media simbol Banten yang tiang pakai ataupun canang, berarti kan tiang menghadirkan kekuatan yang bersifat niskala untuk napi, untuk memohon taksu. Namun sebatas mana taksu itu tiang hadirkan, sebatas mana ruang sakral itu tiang hadirkan, kan tergantung upacara nika. Barong dan rangda nika akan dinyatakan pingit, tengat atau sesuunan ketika proses ruang dan waktu. Proses apakah barong nika sudah dipasupati belum? Ketika belum, nika muasta barong-barongan atau barong propan. Ruang, ketika barong itu ditarikan bukan di tempat yang disakralkan, di pura, ada puja wali, ada odalan, hanya sebatas seremonial nyambut tamu, nika berarti barong propan. Proses ruang dan waktu, timingnya sekarang ya, ketika dia diadakan dalam momen seperti apa. Makanya kita jangan keliru memahami. Ketika ada barong di Pekan Sukawati, di Pekan Ketewel, nika adalah barong-barongan yang bersifat propal dijual belikan. Tapi ketika barong ini dibawa ke sini, di Pura Desa, di Pura Dalam, diproses, dia dibuatkan upakara, ya ini menangkan barong sakral. Nah, untuk menyatakan hal itu sakral atau tidak, ada upakara Banten. Sangkaneng Banten nika bat angonten. Ketika kita tahu perjalanan hidup ini berat, enten sadarlah kamu untuk menjalankan suwa dharma dan suwa gina. Seperti itu. Kalau misalnya untuk yang menarikan barong itu, apakah harus memang pemangku atau orang pilihan yang memang biasanya dia nika memang dipilih secara niskala? Kalau orang yang menarikan barong punika bukan hanya sebatas dia sebagai seorang pemangku atau pekudan juru sadap. Yang jelas dia harus orang yang multi talenta, ya kan, mau makin kesudi dados tukang rangda, sedangkan skalanya mau tidak bisa menarikan, layak nggak? Nah, oke, saya adalah keturunan, saya adalah terus, saya adalah pekudan, garis dari luhur adalah saya, oke, nika dari bibit bobotnya. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita keturunan dari tukang pundut rangda tersebut, tapi secara skala layak nggak? Nah, ini kan harus multi talenta.
Ya kan, ketika kita dinyatakan layak sebagai pemuda Nida Batara, sebagai pemunut sesuai Nida Batara, ya kita harus melayakkan diri kita harus belajar menarikan rangda tersebut. Kan dados ulah kerao ge menurut rangda, karena sabunika. Nah, makin mau sudah diwinten, mau sudah dibersih. Ya kan, makin di masyarakat mau kesudi sebagai tukang rangda tersebut. Berarti pada prinsipnya mau tidak bisa ngigel. Tapi karena keturunan, karena bibit bobot mau harus dipilih sebagai tukang rangda, tetapi kenyataan sekala mau tidak bisa menari rangda, itulah sebuah pecut bagi dirimu untuk supaya melatih diri. Jangan hanya mengatasnamakan raga pilih, raga kesudi, raga keturunan, hanya membangga-banggakan hal tersebut, tapi pada kenyataannya mau tidak bisa memahami tentang tari rangda tersebut, ya sama dengan tong kosong nyaring bunyinya, mau memanfaatkan kesempatan jadinya menyang-menyang karena mau merasa kerauhan mau di sana. Ya, ngemang isi ampura dalam tanda kutip kita tidak berbicara benar dan salah. Jangkep tur maning tasa bisa dadi patut dados nemo. Karena seperti itu. Berarti orang yang menarikan rangda nikah harus belajar juga nge. Tidak bisa sembarangan nge. Tidak boleh sembarangan patut cara ditiang. Kendadipun ditiang sebagai seorang akademisi, sedang makin dibilang sebagai seorang praktisi seni budaya, ketika ditiangnya masalah rangda, ketika ditiang bisa secara akademisi, ditiang bisa ngigel cenah madan agam tandang tangkap tangkis, tapi ketika ditiang belum diwinten, belum dibersihkan, ditiang belum layak sebagai seorang penari rangda. Ya kan, sama juga dengan supir mobil tadi, ada mobil, ada sopir tidak punya SIM, legalitasnya nggak jelas. Seperti itu, kena tilang ya raga. Ya sekala polisi nilangin nggak mobil, tapi ini sekala nih udah bertaruh nilang. Ya itu yang menimbulkan karma wasana yang tidak habis-habis. Ya seperti apalagi kalau misalnya punya mobil, dia tidak bisa naik, nabrak sana sini. Nah, itu yang menyebabkan kenapa bisa kecelakaan. tabrakan? Ya karena keteledoran si sopir itu sendiri. Contoh, niki rangda dari pemargi, dari perjalanan untuk menjadi rangda ini memerlukan sebuah proses ngepel kayu, ala ayuning duasa, ya dan lain sebagainya. Niki berproses niki. Ketika ala ayuning duasa ini tepat, timingnya tepat, kayu yang dicari bahan pokoknya tepat juga. Ya sekarang tinggal Pasupati. Ketika Pasupati niki safety-nya sudah bagus, mobil Ferrari niki. Seperti niki, ini bagus niki. Nah sekarang sopirnya sopir Ferrari enggak. Kalau sopirnya mobil angkot bahaya. Makanya jangan pernah menyalahkan ini. Nah ketika ini sudah safety-nya sudah bagus, prosesnya Pasupatinya bagus, dan isin kayu jatuh niki bagus, niki juga harus bagus. Nah logika bermain aja. Rangda punika kan diam berstana di tempat yang disucikan. Berarti kesehariannya niki rangda niki bebas dari hal-hal yang bersifat negatif karena di pura niki. Nah, tukang pundut puniki kan di rumah dia diam. Dia pasti akan terkontaminasi dengan kondisi keadaan duniawi, belum lagi di rumah, belum lagi di tempat kerja dan lain sebagainya. Apakah ini bisa menjaga seperti kesucian ini? Belum tentu. Makanya niki dan niki pang nyambung kengken perlu sebuah kesucian, perlu sebuah dedikasi pengabdian. Dibersihkan. Makanya bisa mewinten, suat mewinten disepuh lagi, dibersihkan lagi. Nah, niki kesadaran niki yang kurang kadang-kadang sehingga raga yang kepilih, raga yang seperti ini karena merasa raga yang nomor satu, inilah kadang-kadang keteledoran terjadi. Jangan salah, banyak kok sopir utama yang kecelakaan. Tapi yang menyebabkan karena pemahaman ini elah aluh. Kan seperti itu. Ini kadang-kadang yang kurang pemahaman kita sebagai pengayah Nida Batara. Seperti itu. Bisa juga kalau misalnya mungkin dengan kemajuan modernisasi zaman niki harus disesuaikan juga nge. Artinya sesuatu yang sakral kok seperti misalnya orang ngelawang, orang nari barong, jangan sampai istilahnya ada terjadi kecelakaan ngenten nge. Memang jangankan masalah barong dan ngelawang itu sendiri terjadi kecelakaan, kan banyak tradisi-tradisi budaya kita yang adiluhung punika sekarang sudah bias Karena perlu kita ingat kita nika di bawah NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana negara puniki memiliki sebuah aturan undang-undang. Kita mengkerucut lagi di Bali. Di Bali punika juga memiliki undang-undang termasuk di Desa Pekraman. Nah, kendati pun ngelawang nika merupakan salah satu tradisi budaya yang dilakukan ketika Hari Raya Galungan, Kuningan dan sebagainya sebagai wujud rasa bakti dalam bentuk dunia seni, tapi tolong diingat SOP kinerjanya bagaimana. Kan ketika Iraga bakal ngelawang pasti akan menurunkan alit-alit ya masyarakat yang banyak, otomatis sekarang perlu koordinasi antara Banjar tersebut, antara desa Pekraman tersebut, karena kita akan mempergunakan fasilitas jalan umum. Nah, ketika koordinasi ini sudah dijalankan dengan baik dan benar antara desa adat dan desa dinas bersinergi, dia ngerasa tidak akan terjadi kecelakaan.
Oleh karena itu, ini yang harus kita pahami. Nah, ketika koordinasi ini tidak dijalankan dengan baik dan benar, merta mahang wisya. Itulah yang akan terjadi. Karena dewa ya, buta kala ya, manusia ya. Karena sapunika tujuan kita adalah sebagai pengelawangan, sebagai penguatan buta dan kala, tapi ujung-ujungnya kala buta itu terjadi kepada diri sendiri. Nah, pertanyaan itu yang siapa yang teledor, siapa yang salah? Kan diri kita sendiri. Kita tidak usah menyalahkan orang lain. Mau lapar, iya kan? Apa penyebabnya, Mo? Karena Kan kurang makan. Ya, kurang. Siapa yang menyebabkan, Mo? Saya sendiri. Padahal tiang oren mau makan, tuh pangtan sakit, beling oren makan, semua oren. Tapi mau asam lambung naik dan sebagainya. Karena itu keteledoran mau, ya otomatis mau. Begitu juga terjadinya barong orang do tembus, popatih tembus, ngelawang tertabrak. Kita nggak usah menyalahkan. Jadikanlah itu sebagai sebuah cerminan, lawat sebagai karma wasana yang harus kita bayarkan. Namun untuk supaya tidak terjadi keteledoran itu lagi, apa yang harus kita lakukan? Ya pemahaman, edukasi itu sendiri. Itu mau. Dan termasuk juga artinya kesadaran semua orang. Kesadaran. Makanya banyak sekarang, banyak sekali tentang tradisi budaya leluhur punika yang terkait dengan dunia sakralisasi nika sudah bias, sudah bias sekali. Di mana contoh barong rangda terkait dengan cerita calon arang. Di mana tujuan calon arang itu sebagai penguatan, penyomian buta lan kala supaya bisa menjadi dewa. Sebagai salah satu dualitas yang berbeda menjadi sebuah satu kesatuan, cerminan, sangkaneng madan tontonan lan tuntunan. Tapi sekarang beralih fungsi, barong bukannya sebagai barong barang-barang beriringan, tetapi sekarang seolah-olah barong dan rangda sebagai media pemecah belah. Oh, raga pukudan A, raga pukudan B, raga nyaluk barong A, raga nyaluk barong B dan lain sebagainya, sehingga ego prestise diri terjadi. Nah, ini sebenarnya yang keliru penempatannya, seperti menunjukkan diri jadinya eksistensi ya, bukan lagi ke nilai sakralnya gitu ya. Ya, itulah apa kalau sering dibilang ya, blog ajum deman ajum maju mana seperti itu jadinya. Makanya ketika mau contoh niki dipilih skala untuk sebagai pengabdi pelayan di dunia sakralisasi, ya kita harus menjadikan diri kita layak di dunia tersebut. Memang pada prinsipnya kita tidak akan bisa melihat kapan itu karma akan terjadi, tapi itulah yang merupakan hal gaib. Nah, makanya sering yang sampaikan, apakah barong rangda nika agama? Bukan. Barong dan rangda punika adalah warisan budaya. Warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun sehingga menjadi dia budaya yang disakralkan. Filsafat itu adalah nilai kebenaran. Untuk mencari sebuah kebenaran itu kita memerlukan sebuah ilmu sains 1 tambah 1 sama dengan 2. Kenapa bisa 2? Perlu sebuah pembuktian. Tapi ketika kita berbicara agama itu sebuah keyakinan, ketenangan jiwa. Nah, ketika agama, seni budaya yang disakralkan, ya berbalut dengan basis agama puniki, sepatutnya tidak usah lagi dipertentangkan. Sekan betara meninggi itu, sekan kene sekan gitu, adik kok bisa tembus dan lain sebagainya. Nah, ketika selalu kita mempertentangkan seperti ini kita tidak akan mendapatkan ketenangan jiwa. Kita hanya bermain di tatanan filsafat, ya kan? Kene sing gitu dan sebagainya. Iya, luar biasa sekali. Beli Komang, kalau untuk barong dan rangda sendiri seperti yang Beli Komang jelaskan tadi, itu kan merupakan simbol Dewa Siwa dan Dewi Parwati, ya, Dewi Uma. Berarti ini kan sesuai dengan agama Hindu yang menganut paham Siwa Siddhanta juga, nge. Makanya itu yang membuat barong dan rangda menjadi sesuunan di banyak tempat di Bali, gitu, nge. Kalau untuk barong dan rangda sendiri ada jenisnya nggak, Niko? Banyak, barong dan rangda Niko banyak. Kalau sekarang tergantung acuan kita mengambil dari lontar mana. Kalau kita berbicara dari lontar barong suari, ya kan, turunnya Betara Yuma, turunnya Betara Siwa dalam wujud Kurura menjadi Durga. Durga nika akeh, dan Raji Durga, Laksmi Durga, Suksumi Durga, Dori Durga, kan Betari Durga. Nika ada Panca Durga wastane. Nah, warnanya pun, bentuknya pun pasti berbeda. Kalau kita berbicara Panca Durga, pasti identik rangda punika megelungan atau mau petitis. Ya kan, berarti nika sampun peragian Betari. Nah, ketika acuan kita daripada barong suari tersebut, tapi tergantung sekarang implementasinya, turunnya beliau menjadi seperti apa. Sama juga dengan barong tersebut menjadi Anggapati, Prajapati, Banaspati, Raja dan lain sebagainya. Nah, wujudnya pun nika kembali kepada nalar imajinasi para seniman nika mewujudkan bentuk media seni tersebut. Nah, oleh karena itu niki yang tiang lihat ya, semoga tidak keliru. Penempatan penempatan. Niki kan rangda
salah satu barang seni yang kita sakralkan, yang sudah sepatutnya kita hargai secara baik dan benar. Mau ngelapis 1 miliar, cek, buat mau rangno seharga 1 miliar. Sepatutnya rangno itu belum gelungan, mau buat gelungan. Nah sepatutnya rangno nikah belum mau petitis, mau buatkan mau petitis dan sebagainya. Boleh, sah-sah saja kok dalam dunia seni. Namun penempatannya kurang tepat. Karena untuk mencari Bathari Durga nikah kan memerlukan sebuah proses. Turun Bathari Durga menjadi buta buti, kala kali, yaksa yaksi dan turun dan sebagainya. Nah untuk mencari proses Bathari Durga nikah kita memerlukan sebuah proses upakara, pedudusan, ngentaglinggih pada cara sekolah TK sampai sarjana kan memerlukan proses. Nah untuk mendewakan Rangda dan Barong itu untuk supaya layak menjadi Bathari Durga, ya kita harus memproses. Ya, kalau tempat bertanah beliau itu durung mau penduduk yang ngantaglinggih, berarti tanah beliau belum memiliki hak paten. Dan cara skalanya sertifikat tanah asing sah, kan? Kekian dagang orang memberikan juluk, berarti kan istilahnya nomaden, belum sah dia tinggal di sana. Makanya ini perlu dipahami. Jika ada Bathara meninggal ring desa pun api, ketika meninggal ring dalam pun api, perlu sebuah legalitas, perlu sebuah proses. Ada gitunya ya, berarti ada tingkatannya. Ada tingkatannya, mau tidak sembarangan. Oke, kita berbicara wujud bakti, oke. Kita berbicara tentang masalah ring ida Bathara, oke, tidak masalah. Namun bagaimana kita menempatkan supaya tepat sasaran, supaya tenyanan ulian liu ngelah pipis, rombak ida Bathara dan lain sebagainya. Namun harus diperkuat dengan pondasi dasar, yaitu upakara itu sendiri. Kalau tidak goyang ya mau yang cara kedanan ampura niki ayangan pepayas ketimbang pondasi sing nyak bunga ya mencara mau jadi tiang pepayas naga manda kan sing cocok niki naga manda pun niki ya untuk upacara ngaben ya bagaimana kita menjadi seorang manusia ya pepayas manusia kan. Itu kadang-kadang yang didapat. Jenis barong ini kakek mau ada barong asu, barong macan, barong babi, barong bangkung dan lain sebagainya. Bentuk rangno juga banyak. Ada rangno mata besi, mata 2, mata 3 dan sebagainya. Ada bapang, ada celuluk, ada ketekak-ketekik, banyak jenisnya mau. Nah, jenis punika tergantung sekarang kita menempatkan di posisi yang mana dengan julukan seperti apa. Kalau yang paling tinggi, napi ini ke jenisnya? Rangno Magelungan Bathari Durga. Ya kan Barongket Banaspati Raja seperti itu. Namun niko kan hanya sebatas bentuk mo. Kadang-kadang kekeliruan masyarakat Bali niko full dia menyembah Barong dan Rangda tersebut. Sebenarnya kita harus menyembah di balik Barong dan Rangda tersebut. Oh iya. Ya kan? Niki Sugro Puklo, niki Ratu Ayu Mas. Oke, kita mau mempercayai Rangda niki setelah diproses, ini Ratu Ayu Mas. Tapi di balik Ratu Ayu Mas, di balik Rangda ini yang harus kita kejar. Ya Bathari Durga, ditinggi bian Bathari Umo. Bathari Umo, Bathara Siwa, Bathara Guru, Bathara Sang Yang Tunggal Tanparan juga. Ini yang harus kita kejar. Makanya ketika kita sembahyang, kita dihadapkan dengan posisi bentuk Barong dan Rangda niko, ning, jangan kau pelototi matamu, ya kan? Dah delek pendengar, jangan julurkan lidahmu, ya kan? Dah gambah boh. Ketika kamu menjadi seorang manusia, manu ngaranang sengagamo, sengaranang sesana, kamu seorang wanita, jika kamu sudah bersuami, pusung gonyer, rambutnya kepura, supaya orang bisa memberikan sebuah petanda, oh itu sudah ada yang memiliki. Mensing keto, angwang mekuncir kuda, artinya ikat, pangsing megambah cara rangno. Ya. Itu makanya banyak orang bilang, orang tua terutama, do megambahan kepura, cara rangdo. Nah, ya kan itu. Bercerminlah kamu mau kemana, pang jeget, pang bagus, di balik Rangda lu kamu menyembah. Siapa itu Durga, siapa itu Uma, siapa itu Siwa itu sendiri. Makanya di balik Rangda ini wentan pen pratimo, wentan arca yang berwujud cantik, bagus, supaya kita bisa ya jeget bagus ke pura. Dan jelek lah ya berbicara yang tidak ya kan, delantang kuku udah gegesang bisa go. Kita mudah-mudahan jangan menunjukkan keegoisan kita di pura, lepas semua itu simbol simbol Ruwa Binedo itu sebagai salah satu piranti memperkuat keyakinan kita terhadap beliau. Kalau simbol Barong Bangkung nih Kang? Kalau Barong Bangkung nih ada yang pakai gelungan seperti barongket, ada yang memang istilahnya popolosan, tergantung dari seni kreativitas si desa tersebut. Banyak versi Barong Bangkung. Kalau yang mengumpamakan, mengartikan Barong Bangkung, Barong Bang, Brahma, Rong, ruang, tempat yang kosong menjadi berisi. Bangkung, Bang itu merah, Kung itu Wisnu.
Brahma mulih ke Wisnu supaya menjadi sebuah kemertaan kelanduan. Itu makanya barong bangkong dipakai untuk ngelawang. Ngelawang lebih dominan karena dikaitkan dengan cerita galungan itu sendiri, kemenangan Maya Dedawo dengan Indra itu sendiri. Makanya nak megalungan motong babi sebenarnya itu merupakan salah satu simbol sifat rajas, sifat malas iraga, sifat tamas iraga yang ada dari potong tuh. Sakane wenten penampahan galungan, potonglah sifat-sifat keduniawian raga, sifat pemalas iraga. Sifat buta gitu ya. Sifat hewan-hewan dalam diri. Makanya ditarikan dalam sebuah barong bangkung, makanya memuasto sesolahan. Sesolahan ngelawang barong bangkung, pangidang ragam mesolah mesuluk. Kengken karakter barong bangkung dari pintu ke pintu supaya tiap 6 bulan kita berusaha untuk memuliakan diri kita. Itu barong bangkong itu juga kan dipakai untuk ngelawang. Kalau ngelawang itu tarian sakral atau bukan? Tergantung barong yang dipakai pun juga bisa sakral atau tidak kan, tergantung sekarang tujuan tupoksi daripada kegiatan dan ngelawang lokasinya tersebut. Ya, dan lokasi tersebut. Ya kan, kadang-kadang sekarang ya dulu mau elengan pisan nak sengten wenten seperti sekarang podeki seakurat sekarang. Nah dulu Ida Batara, Bali Saka dan lain sebagainya podeki tempat yang seperti itunya ngelawang dari pintu ke pintu mau. Ya kan tujuannya apa? Untuk memperkenalkan seni adat dan budaya tersebut. Ya, kalau sekarang kan sudah mulai lebih bagus lagi ditata seperti itu. Tapi tentunya tetap dengan aturan yang benar seperti itu. Artinya kalau di jalan raya tetap jaga kehati-hatian semua orang yang ikut gitu ya. Makanya kalau kita telah kembali tentang calon narang itu mau terkait dengan barong dan rangda banyak kok yang mau bisa ambil cerita tersebut tentang masalah gurun-gurun, guru dan murid, tentang masalah orang tua dan anak, tentang masalah kepemimpinan, tentang masalah ruwo binedo hitam putih, tentang masalah kedikjayaan kewisesaan hidup dan mati pelet guna kayo. Banyak cerita di calon narang ini banyak bisa kita ambil mau. Bahkan dari hidup mati manusia pun ada di cerita calon narang tersebut. Jadi calon narang jangan hanya dipikirkan bahwa itu pementasan untuk memanggil Lea. Ya. Bukan hanya itu, padahal intisarinya lebih tinggi dari lebih itu. Lebih tinggi seperti itu. Sebenarnya kenapa sih calon narang itu harus ditampilkan di pura, Beli Komang? Tidak harus, Mo. Kemarin juga lalu di pentas di Art Center, kemarin lalu juga pada saat penggalangan dana. Nah, makin apakah itu boleh atau tidak? Tidak ada bahasa boleh dan tidak, karena itu adalah pementasan seni, Mo. Nah, sekarang kalau itu dikaitkan dengan sakralisasi, ya buat dulu tempat itu supaya menjadi sakral. Ya kan, baik pun itu di Balai Banjar, baik pun di Art Center, buat tempat itu menjadi sakral, tujuannya jelas. Untuk apa kita mengadakan pementasan di Art Center? Kalau memang itu tujuannya sebagai salah satu hanya bali-balian, ya sudah seperti itu. Tapi tujuannya adalah penguruatan, ya buatkan Art Center nih pentas itu sebagai tempat yang disakralkan untuk waktu yang sementara. Kan seperti itu. Nah, dalam pementasan calon narang ini banyak mau sampai ada orang kerauan di sana kan, kadang-kadang penonton dan lain sebagainya terhipnotis dengan kondisi seperti itu. Banyak juga orang yang merasa kerauhan atau kerangsukan kesurupan itu sendiri, kan banyak yang terjadi sehingga ada atraksi tebak-tebakan dan sebagainya pun itu. Nah, itu sebenarnya harus hati-hati sekali. Makanya sering Didang sampaikan ketika ada calon narang terjadi dipentaskan, terjadi keramaian sampai terjadi tembus, ini perlu sebuah kesigapan dari perjuru desa adat setempat. Karena ketika itu terjadi, siapa yang akan bertanggung jawab? Otomatis yang akan diberatkan perjuru si penyelenggara tersebut. Makanya niki benar-benar harus ada SOP-nya, Mo. Tiang dados tukang rangdo, contoh niki rangdo yang disakralkan, tukang pundut yang disakralkan. Ketika di tiang nari, ketika tradisi dresto sek tiang tenada kerawan, ya jangan sampai penonton yang terhipnotis dengan kondisi kerawan diliarkan masuk, bahaya terjadi. Bukan berarti di tiang takut, ya kan? Tetapi tradisinya kok tidak ada. Nah, ketika niki diliarkan, dibiaskan pangnya serem, pangnya lebih keren gitu, ya niki yang terjadi sering. Tembus nih Kang ya? Peralatan itu terjadi tembus dan lain sebagainya pun itu. Makanya kenapa ada pekanelan, kenapa ada pekudan, kenapa ada permas. Ya, inilah tujuannya untuk menjaga, mengantisipasi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kan, ketika dresto simo kita tidak ada kerawan, jangan dipaksakan. Ya kan, apakah bisa kerawan? Bisa kok. Makanya barong dan rangda punika ketika ada ngepel kayu ala ayuning duaso, pasupati ngerehan mesuci menjaya-jaya. Makanya kenapa barong dan rangda puniki harus ada tradisi ngerehan yang cara sekolah mencari spesialisasi ya Mo. Kan seperti itu. Ngerehan puniko setiap kalau nuju odalan mapa godalan dados ngerehan.
Rah-reh-roh menghadirkan kekuatan yang bersifat niskala, kekuatan yang bersifat durga itu sendiri. Ya, di tiang ngilang setra CMOA atas pertujuan bendeso, tiang di setra A. Atas pertujuan setra B, tiang skala niskala. Reh dia terus rangda cara sekolah menjadi dia spesialisasi mo. Nika kan adalah sifat manusia yang dituhankan, nama manusia yang dituhankan dalam bentuk media simul mo. Ngerehan bisa ngemenek yang statusnya seperti itu. Makanya sekarang kan bias mo. Asal suborangno dinyatakan aheng, dibawakan keris, tebak, tembus. Padahal tiang pada saat membuat rangda, keinginan di tiang adalah landuh, damai. Mo pada saat masuk pati sulingge, keinginannya damai. Masyarakat damai. Kan damai berarti ketika damai sop dia perawakan daripada rangda tersebut tedun saboh dogen. Tedun mahayu-hayu musola dogen. Karena keinginan kita adalah lando, keinginan kita adalah ya kedamaian. Tetapi ketika titiang ngai barong ngai rando kewisesan pasupati kewisesan masyarakat kewisesan cek kewisesan apa rangda nika. Segera pukulun dewa rangda duwe liak mancono liak manikeni abang mau keris makan keris. Tak sengken. Beli godawo, bijolet puleng, bijolet selan, bang mau keris melaib. Ngeliling bangok di aspal, baru nomor 1. Oh, kan seperti itu. Ya kan, segera pukulan Ratu Ayu Manik Mas Paketel dan lain sebagainya. Tedun di Bataro kadang-kadang sabah dan lain sebagainya. Tergantung sekarang pengarap dari para pemunut Ida Bataro. Apakah ini bisa wiseso? Bisa. Apakah ini bisa darmo? Bisa. Tergantung proses daripada pengerehan itu dilakukan. Ya, beli komang ini yang penasaran juga, kenapa sih serangda itu harus ngereh? Karena ngereh nika adalah memohon satu asuci laksana. Asuci laksana itu artinya memantapkan jiwa si pemunut itu supaya dia bisa dibersihkan. Yang kedua, memohon kekuatan durga itu sendiri yang berawi supaya diberikan anugerah. Ketika prosesi sekala niki barong, niki rangda seret. Pasupati kan tidak sang sulinge. Ketika Om Sri Pasupati Om Pat yang nama Suah, ketika ini dihidupkan, diberikan sebuah kekuatan, barang niki hidup mau secara skala. Ya, ngejun niki. Biar kita sebagai manusia yang dangkal dengan kekuatan gaib, bertanya kita, bener nggak ini barang hidup? Ah, masa sih? Ya, masa sih? Ya, masih bermain di tatanan filsafat, mencari kebenaran ini perlu sains, pengetahuan. Akhirnya adalah tradisi ngerehan, mo. Ngerehan. Kenapa harus di kuburan? Karena di kuburan tempat yang paling dimuliakan. Tempat pelepasan, tempat kita terakhir untuk beristirahat. Dan tempat Dewi Durga itu sendiri, karena yang berupa mata nelek, gigi rongah, caleng aeng, wenang patut ke somio di pengulun setra. Bawa barong yang sudah dipasupati pun niki rangda niki ke setra. Di setra lah kita uji nyali, asuci laksana. Ya, aja mas amangat anginum kunang rah dini rago antara si pekuda niki dengan rangda niki dengan situasi yang sangat hening. Bani sing berani enggak kita diuji coba di sini dengan kebulatan tekad kita, karena kita akan menjadi sopir barong ini sendiri, rangda sini untuk apa? Untuk sebagai nakoda masyarakat yang mempercayai ini harus polos nih, sing udah dinyabuk niki harus polos, perlu sebuah keikhlasan niki. Setelah niki selesai niki ngerehan niki ya tedon niki dengan cecirian apapun itu keyakinannya niki dipakai dengan sendirinya. Baru masalah ya. Baru masalah, tapi dalam sedurung masalah, wenang patut diberikan apa? Sajang pemenakan agung, kukus arum pengarum-arum, Ratu Batara, siapa yang hadir pada saat hari ini? Kita meyakini bahwa rangda niki adalah Ratu Ayu Mas Alit. Bener nggak orang yang kerawan niki menyebutkan dirinya Ratu Ayu Mas Alit? Atur demun sajang pekena, sajang agung, sajang penyomyo, wos nika atur demun kukus pengarum-arum, asap menyan majagau. Ketika dia belum menyebutkan namanya ngangkan raga istilahnya niki, ya belum menyebutkan namanya Ratu Ayu Mas Alit, jangan sekali-kali dilepas rangda ini. Ketika dia belum menyatakan dirinya untuk ngangkan raga, kita lepas temuslah rangda itu. Tapi ketika dia sudah ngangkan raga, menyebutkan nama diri identitas, dialah yang mendapatkan karma itu sendiri. Ingat niki yang dimaksud dengan hukum timbal balik mo. Ini yang kadang-kadang asal sebuah kerau ajak lepas, ampunan. Ketika dia ngerehan, niki sudah menyebutkan nama, bagaimana pembuktian skalanya? Kita lepas dia. Di kuburan, wenten belahang botol, wenten telegongan, lampu mati, lepas dia. Jatuh nggak dia? Mau coba ngigal di semua.
Dobor agak orang ada nih, ya kan? Ada kene keto bisa melihat itu jauh tuh, jauh tuh. Logika aja bermain. Lepas dia dengan kondisi berat beban rangdo dan barong tersebut, biarkan dia lari seenaknya semaunya. Ya kan? Bisa Ketika nggak? dia tidak jatuh, ketika dia tidak ketengklok dan sebagainya, tuh bayo. Kan logikanya seperti itu. Tapi ketika itu dibiarkan asal kerau cuma krecep tembus. Ya, karena logikanya bermain ketika si pemundut niki asuci laksana tenang mengikuti semua irama permainan di sana, beliau hadir dalam kondisi apapun itu dan dia bisa mengendalikan ambil rangga mau stres ditarikan dak. Diam dia menenangkan diri, datang dan jangan banggul dan jero mangku, atur kukus pengarum-arum sajang pekenak dumun. Setelah nikah, sira sane mijil, siapa yang hadir? Niro, Ratu Ayu Masalit itu contohnya ketika sampun ngangken naga nggih durus mempecingak lepas sampun. Niki dah siap niki. Masalah dan niki lebang kayak cuat sing mau ngedang ngejuk. Dan beliau tahu watas-watas desaan beliau. Iya. Itu yang dimaksud dengan kegaiban, Mo. Kekuatan niskala. Dan itu bisa dilakukan berkali-kali, Mo. Ya, ampura niki sesuatu yang di Sesetan di Banjar itu berkali-kali diambil oleh pelingsir ngerehan dini. Tujuannya apa? Yang meningkatkan status beliau. Pada cara sekolah mo uling TK sampai S1 S2 sampai profesor, setelah profesor sudah cut. Tapi itu ngerehan itu beliau yang minta kan? Di mananya atau kita yang berinisiatif? Ada dari kita juga bisa. Nikah skala wenang patut diadungkan, tapi biasanya tidak jauh-jauh mo. Erat hubungan skala beliau niki di jauh. Sumpama niki nyemak di Denpasar nyemak kayu ke Karangasem pasti mai alih perkanten ida. Ki di jauh hubungan dengan Karangasem biar ke Bangli pasti setra dini alih. Tidak jauh beda mo. Dan itu pun berdasarkan atas proses juga. Iya. Berarti memang kekuatan niskala itu yang menggerakkan beliau nge, dan tidak sembarangan kita untuk istilahnya kayak rusuk gitu nge. Perlu diketahui kerawan niko nggak sadar mo. Kalau ada orang bilang kerawan niko nggak sadar, niko stres mon. Ya kan? Kalau kita menghadirkan kekuatan goib itu kita benar-benar, kalau orang bahasa bilang fly kita tenang banget. Kalau ada orang bilang kerawan niko sakit kene banyak, berarti Anda tidak bisa mengkondisikan diri Anda. Ya kan, kerauhan asal kata daripada rauh menghadirkan kekuatan. Ketika kerauhan itu terjadi ada dalam konteks tatanan upacara. Membuat di warung kopi kerauhan itu kesurupan ada nemo kerangsukan ada itu. Ya kan. Bedanya apa itu kerauhan dengan kerangsukan? Iya, kerauhan itu terjadi pada saat upacara mo ada banten sebagai landasan dasar untuk menghadirkan kekuatan beliau. Nah, ketika kita menghadirkan kekuatan beliau, otomatis sopir ini juga harus sudah memiliki pondasi. Mau wintan, mau bersih, mau bayu harus kuat nih. Ketika ada banten gelejak, niki gelejak nyantel ampun. Ya, makin nikitan mau bayu dan mau bersih, nikitan wintan banten, nikitan kerauhan. Ya, kerangsukan utawi kesurupan. Lalu terjadi di sekolah-sekolah ini kebanyakan kesurupan, bermain di tatanan psikis kejiwaan. Sing lapis kesurupan, ya. Ngaku nggak bayar SPP, ya kesurupan. Kalau kerangsukan, lelah mungkin ya, kelelahan diri. Takut tidak lulus kan. Kalau kerangsukan itu unsur kesengajaan mo. Ingin dot mau pang jegek ting tangis kelabang sutra, dot mau pang teguh besi kuning ngumbi banah dan lain sebagainya. Ini unsur kesengajaan. Ya, hal yang dipercaya, yang dipasupati, niki dimasukkan ke dalam tubuh, dipaksakan supaya kita kelihatan lebih. Nah, tapi lambat laun, ketika ini tidak bisa dikendalikan, pengelantih, ya kan, pengasren, ya kan, guna-guna penangkap mengkelekelo dari penglihatan. Nah, nih dasar nih warung tiang sepi pang lais, tiang jelek pang jegeg. Cocok barang puniki pengerangsuk nih cocok dan mau bisa mengendalikan niki memeklo-klo dari penglihatan. Dan itu menjadi istilahnya kayak pengiwa ya. Bumerang dalam diri karena kita tidak bisa mengendalikan. Itu yang harus diwaspadai. Kita yang tidak berbicara baik dan buruk, tapi tergantung kita bisa mengendalikan hal tersebut. Yang kerauhan beda mo. Rauh asal kata dari menghadirkan. Kerauhan itu yang spek menjadi 3 tiang bagi. Ada kerauhan ampro yang bagi 2 demun kerauhan dewo dan kerauhan butolan kalau. Nah, kerauhan dewo niki yang bagi 3 mo. Kerauhan dewo mulai orang Sunan Agung, kerauhan dewo mulai orang Sunan yang Persana, kerauhan dewo mulai orang Sunan yang Perencang. Yang kerauhan dewo mulai orang Sunan Agung diam tenang. Diam dan sebagainya. Niki keluar. Yang bisa mendengarkan niki hanya pekudan atau pekandalan nih dari jero mangku. Halus wacana dan lain sebagainya.
Yang kerawan dewa mulai dari yang persana masalah ya mo. Ya. Tapi tetap dalam tatanan sifat dewa. Kerawan dewa mulai dari yang perencang, ada nyemak keris, ada nyemak api dan lain sebagainya. Dia kasar tetapi tetap dalam tatanan aturan dewa. Ya, iring nih tapi sifat-sifat dewa yang diambil dan ketiga pun ini sadar mo. Sadar apa yang dilakukan dan apa yang disebut dia, cuma dia tidak bisa mengendalikan, namun dia sadar. Dia melihat ya. Melihat semua. Ya kan, nika kerawan dewa, kerawan butolan. Kalau sing sadar mo, jak memetang adanya buta, sing nepuk ngapo. Kalau ada kekuatan, yang ngawak cuet menek yo Bantennya tenang. Cuet caru tenang. Cuet menek sulingi yo ketian. Jak butolan kalau biar orang ratu ayunyan tedo jak kerawan butolan kalau karena Banten niki peragian dewa. Sang Tarpeni pindah ke Raganto, ini dewa yang Banten nih. Kalau ada orang kerawan nendang Banten, berarti dia nendang Betaro. Yang bisa meyakini itu 1000% orang stres. Maaf nih dalam tanda kutip. Karena apa? Dewa ya, manusia memiliki cita wakmana, memiliki akal budi. Kenapa Banten ditendang? Meskipun itu adalah Banten caru, segahan. Kenapa ditendang? Karena itu persembahan penyomian butelan kalau. Sebaiknya itu diharmonisasikan. Terus kalau misalnya nyamleh orang kerauhan itu makan kalau itu terjadi dalam proses upacara nyamleh jembak nikola kerawan dewa mulai nih orang seroneng perencang ide bataro buta budi kalau yaksa tetap dalam tatanan beliau tapi dia tidak bisa dia makan darah dan lain sebagainya. Niko tetap karena terjadi pada saat sakralisasi. Niko butuh tapi dewa. Tetap butolan kalau tapi mulai nih orang seroneng dewa. Oh, yeah. Karena ada upakara Banten. Yang sing ada upakara Banten butolan kalau betul. Kan seperti itu yang harus dipahami demun. Nah kalau kerauhan dewa mulai nih orang seroneng manusia sakti niki yang berat mo. Niki keluar ceneng manira berterima kasih. Yatnya yang ceneng aturkan sangat luar biasa. Tapi kalau tidak maniro yang menjaga yatnya cenengan, nika damping puro, damping umah cenengan, ada nak nagih kene sampai dia menyebutkan nih kene jak kerawan dewa mulai seorang manusia sakti betul bain betul mo. Tanteng mas, sing ada batara menyudutkan menjelekkan sesama. Yeah. Nah ida maduenan, ida tan mau sang siapa itu? Tuh kerawan dewa melini restoran yang manusia sakti, penglihatan penugrahan tuh mo. Tuh makanya hati-hati. Yang ada nak kerawan perjani halus, suara singgih ini, wacananya halus, tapi buntut-buntutnya. Nah, menyebabkan rasa tidak enak dalam diri dan keluarga masyarakat. Kerawan bebain betul mo. Ya, makelo-kelo lewat ke Pasar Agung, budo apa ya? Terus beli komang yang Magong itu. Jangan dah, berat kayaknya. Beli komang itu terus kan ada nih katanya wacana di masyarakat tuh kalau orang kerauhan dewa itu dewa dewi betara-betari itu katanya sebentar itu. Betul nggak seperti itu? Cuma berapa detik gitu katanya. Memang kalau sifat yang menghadirkan punika beliau nak sifatnya hanya sementara tetapi bias daripada vibrasi itu masih dirasakan. Ya kan oleh karena itu yang perlu dipahami semungkin betara nyodok kelo dini kan seperti itu. Tapi cat su rasa nun embok vibrasi getaran ini yang masih. Nah kekuatan vibrasi getaran ini mampu nggak orang ini untuk menyikapi? Menguasai. Iya, karena niki tetap ada otak besar dan otak kecil. Niki mau otak besar mau peragian siwo, peragian durga. Benar nak. Ketika dibawa ke sini ke otak kecil, niki peragian siwo umum. Ketika ini sudah benar bahwa kati to bayau. Tapi kadang-kadang kan kita hanya masih bisa bermain di sini mau. Jak asal subayang, jak ini yang ditunjukkan. Padahal sebenarnya enggak. Cuma pertanyaan yang ini. Apakah wajib kerawan itu dilestarikan? Apakah kerawan itu perlu ketika ada upacara yatnya? Kayak menurut Mbak Gonga? Perlu sebagai simbol, ini enggak? Sebagai simbol. Ketika manusia tidak yakin akan dirinya, tidak puas dengan apa yang dilakukan, perlulah sebuah tradisi atau media kerauhan untuk mempertebal keyakinannya tersebut. Tapi ketika dia sudah yakin dan ikhlas akan segala sesuatu hal yang diaturkan, untuk apa lagi kita menghadirkan? Contoh logika bermain nih, ada tradisi meluasa. Banyak ternyata mogong sarang rabi membuat anak tersebut meluas aja nih. Aoyan mana balian sekan. Ning aneh gede nasi pisago. Marah nggak? Marah. Kan bisa jadi terjadi seperti itu. Sama juga dengan orang meluas, nak mati dan sebagainya pun itu. Makin pertanyaan tiang, aneh ngemang merahos,
pelih apa mau gong. Kan jangan kita menyalahkan dia karena kita yang nggak yakin. Kenapa kita mereka mensebuah uning mau gong yang punya sama ajinya? Ya kan, kita yang buat, kita yang tahu. Ya ala ayo ning duasa hari apa ya lahir, lontar tendung agung, lontar pengurip-urip lontar kelahirannya dipakai menelaah. Oh iya lekat diradite somo sabdawara pancawaranya seperti ini. Puniki watak kelakuannya. Oh cara ikompiang latne perjalanan sebagai. Itu kan merupakan sebuah proses. Tapi karena ingin instan kan, luas-luasan jadi gede nasi jadi nyanyi untuk wayang. Itu bukan masalah benar dan salah, tapi bagaimana kita membijaksanai, memahami akan hal tersebut. Padahal cara kerawahan ya nih, tradisi Bali Selatan kan makasami kerawahan mo. Tujuannya bukan baik dan buruk, tapi meyakini ketika tidak kerawahan dianggap ya nikah tidak berhasil. Padahal bukan itu sebenarnya. Esensinya. Ya, padahal nikah merupakan sebuah sugesti yang mempertebal keyakinan kita terhadap hadirnya beliau. Tapi ketika mau gong ikhlas, yang ikhlas, semua ikhlas, nggak usah dipertanyakan lagi, ya kan? Pangsing nyanan peras penyenang guling bebangkit, nasib penggang jet sakit kan seperti itu. Karena pada dasarnya kan niatnya adalah pengorbanan tulus ikhlas. Benar, ya kan? Kerawan nikah bagi tiang wajib dilestarikan, karena itu merupakan salah satu budaya keyakinan masyarakat Hindu di Bali. Namun kerawan itu jangan sampai diliarkan, bias, disalahfungsikan oleh orang-orang yang berkepentingan. Ini yang bahaya. Terus apa pesan Beli Komang untuk misalnya perjuru ketika ada upacara perkuat desa adat, perkuat aturan praramahwik. Ya, ketika di desa Sukawati contoh, ya kan tidak ada simo dresta kerawan tetapi memiliki barong dan rangda. Yakini barong dan rangda punika. Ketika terjadi kerawan nika pertanyakan kenapa dia bisa, ketika dia huru-hara dan membuat perasaan tidak senang, ya patut awik praram nika dipertegas kembali. Ya kan pangtan cermer desa Pekraman. Makanya hati-hati dengan sosmed, ya kan? Smartphone niki luar biasa. Niki yang dimaksud dengan istilahnya pengurip jagat, apa ngidang oleh mok niki. Tapi ketika kita salah mengusikan, adi rangdo irago di Sukawati, senyak cara rangdo di Denpasar, dan Denpasar jo alih keris metebok. Adi Sukawati senyak dah. Kan kadang-kadang itu yang bias. Ya, kalau kita ingin rangdo Sukawati ingin cara seperti rangdo di Denpasar, bisa kok proses dengan tradisi ngerayan tadi. Tapi apakah dengan tradisi metebok niki akan membuat rasa nyaman dalam desa tersebut? Belum tentu juga. Jadi jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan. Konsep esensi daripada rangda dan barong itu harus mau pegang, Bo. Siwa, Umo, Ludra, Durga padukan menjadi satu. Po ame-ame belalang, kupu-kupu, cakup rame-rame, pangidang ragam besian. Itu makanya simbol barong dan rangda ini adalah simbol keharmonisan, simbol kelanduhan. Contoh, untuk apa kita berbondong-bondong ke Besake? Supaya kita bisa mengikuti jejak perjalanan Besake, kelanduhan, keharmonisan. Untuk apa kita berbondong-bondong ke Pura Sila Yukti? Sila ngaran genah, Yukti kena. Pangidang iraga memiliki genah ane suci mengikuti perjalanan empu kuturan. Kenapa mau ke Pura Dalam? Supaya bisa mau mengikuti pelajaran dalam yang diberikan oleh Siwa itu sendiri. Nah, itu artinya mau. Untuk apa kita membuat barong dan rangda? Supaya kita bisa menyatukan segala sesuatu hal menjadi satu. Tapi ngelah barong jak rangda muyut jak tunyal betul. Kadang-kadang kita mengambing hitamkan ide batara ampura niki dalam tanda kutip kan, bukan berarti ditang merkat dan sebagainya. Pahami itu, jangan sampai barong dan rangda yang kita sakralkan, yang kita puja, ya kita salah artikan. Kadang-kadang ben salah penampi. Gal barong nih, barong sakral ngetak lah. Menek baes pragino. Oh, sing tadi barong sakral nih, barong ide batara nih. Tak boleh. Coba kletak mau rangda nih, rangda dua nih. Ya, kengken pateh ngorto. Cai calo narang. Cai ini rangda mo pada rangda sesuun niki. Ya, coba ya, ini adalah dunia pementasan, ini adalah dunia pertunjukan yang dikaitkan dengan dunia sakralisasi. Ketika Pragina berani menuding rangda, Pragina ini pasti safety-nya juga kuat. Karena ketika dia nyaluk angrangsuk kunang busano, ragane pragian siwon atar aja mo. Ya, makanya kenapa ada mencolek pamor Pragina nika bahwa itulah kekuatan siwa tan keni sot-sot kunang pura dawa. Makanya kita harus berpikir barong sing tadi bae sing sapun nika. Ya, kan pemahaman kita. Barong nika adalah karakter binatang, mensing ketiang kengkennya metak suigal. Ini kan.
tendados raga nyimar dan sebagainya, pemahaman yang harus kita berikan. Kan? Tapi kadang-kadang ya masyarakat yang masih kaku dengan pola tradisi lamanya menganggap sing dadi kene sing dadi ketu. Ya di sini kita kan mengedukasi, bukan berbicara benar dan salah, Mo. Ya kan? Tapi kita memberikan sebuah edukasi bahwa cenane patut pingiten, cenane patut sakaralin, cenane patut propanen. Kan itu yang harus kita berikan. Iya. Luar biasa sekali, Tribuners. Dengan Beli Komang. Kalau Beli Komang sendiri sudah sejak menarikan rangda dan barong juga? Susah Didang berbicara, Didang atau orang ayah, namun barong Didang tidak begitu. Didang memiliki, ya barong di rumah punya Didang sekitar 15 barong. Wow. Kalau rangda mungkin koleksi kurang lebih 50. Kok banyak sekali? Iya, karena ada cita-cita Didang memang dia mau koleksi berbagai macam jenis. Biar ada rangda satu skutus lah, barong dan begitu sebagainya. Dia mau koleksi. Memang Didang suka sekali dengan hal seperti ini kok. Karena di sana dia mendapatkan ketenangan. Dalam artian bukan berarti untuk kontestasi, enggak. Tapi ketika kita berbicara, Kemang saya ngomongin calon narang, saya punya bukti calon narang itu. Saya punya bukti seni daripada calon narang itu. Dalam artian bagaimana kita jangkep turmaning tasa ketika kita tidak mau mengasah diri kita sendiri. Seperti itu. Makanya kalau dibilang menekuni dunia calon narang pun itu ya hampir dari keturunan, Mo, dari bapak dan lain sebagainya sampai tiang. Semua penarinya ya? Dan kalau penari tiang sama istri. Kalau kakak bagian seni rupanya, nomor 2 bagian upakara bantannya, nomor 4 bagian kecantikan sama bagian gamelan tiang, bagian seni tarinya sama istri. Kalau Gase sendiri, Bapak Dumun kan terkenal juga dengan pembuat ogoh-ogoh, masih tetap jalan nih. Nah kebetulan juga sekarang Didang mendapatkan kesempatan ngayah lah istilahnya, dosen ring FKIP di UPMI kan, Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia. Jurusan apa nih Kak? Didang pas kebetulan juga sekarang di prodinya di Prodi Sendra Tasik. Tapi saat ini Didang dipercaya sebagai dekan fakultas di sana, membawahi 10 prodi, 10 prodi sampai prodi S2 ada di sana. Jadinya di 10 prodi Punika Stungkarat yang diberikan kepercayaan di 4 tahun 5 tahun ke depan untuk mengelola 10 prodi yang ada di sana. Nah kebetulan juga Tiang di seninya dapat tugas nikel. Nah jadinya Tiang berusaha memberikan edukasi kepada teman-teman, kepada saudara bahwa apa yang sudah dipelajari, semua boleh dipelajari kok, namun harus berproses. Nah ketika tidak berproses ya itu yang berat. Berproses dan sesuai dengan tatuonya ya, aturannya. Tidak dia sembarangan, gentennya. Benar seperti itu. Ya artinya kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi, betul. Kan seperti itu, kasihan loh seperti itu. Jangan juga bahwa barong rangda calon narang itu dianggap sesuatu yang tabu. Ya benar. Memiliki generasi muda jadinya akan lupa lama-lama kan gentennya. Makanya sering yang bilang, Dikina bisa mo yuk ma. Bisa mo yang Tiang dapatkan dari dalam pekerisan mo. Sang saposiro angawi-ngawi ya berpura-pura kerauhan ngangken dewa. Ya kerauhan pada saat upacara terjadi menyatakan dirinya dewa. Kepastu 7 keturunan mati salah pati ulah pati mo. Itu yang terjadi. Oke, waraga bojo itu raga sing kena. Ya karena investasi modal karmanya masih banyak. Tapi bagaimana dengan istri, anak, cucunya ke depan? Itu pasti akan membayar akan atas kelakuannya orang tersebut. Tidak main-main hukumannya. Bukan main-main, Mo. Ya kan? Makanya itu yang harus dijaga. Karena kita berbicara masalah sakralisasi, masalah dunia goib nak sing tepuk. Ya kan? Kalau skalanya jual beli ada uang, ada barang yang bisa kita beli, tapi kan kalau itu karma yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ya rago bojo 20 tahun udah menjadi tukang rangda sehingga kengken karena investasi modal karma masa lalunya masih ada, tapi ketika karma ini sudah habis dia harus membayar dong. Kemana? Ya ke anak cucunya pasti. Makanya kenapa penari rangda, penari sakral, wayang, topeng dan sebagainya banyak keturunannya hancur lebur, Mo. Ya karena pondasi itu yang tidak kuat. Ya kan? Ya ngaku udah di Mangku, ngaku udah di Balian, ngaku udah di Pregino dan lain sebagainya. Ketika pondasi nikah tidak kuat, ya hancurlah semua. Ini juga menjadi pelajaran bagi Tribuners untuk tidak sembarangan dalam hal niskala seperti itu nih, apalagi sesuatu yang suci. Iya, makanya hati-hati ketika kita sebagai generasi muda nikah, belajar, dia mau belajar nari rangda, ikut lomba juara satu, terus juara satu mau. Kalau Tiang dapat juara satu, Tiang akan mesesangi di Pura Dalam. Akan menyolangi de Bataro. Mo kan belum bisahkan secara legalitas, mo kan belum mewinten secara legalitas di Pura Dalam tersebut. Jadi mo mesesangi di sana kan pasti tidak diberikan izin oleh desa pekeraman tersebut, karena itu milik desa. Nah hati-hatilah ge mesesangi,
Kan seperti itu tujuannya. Dalam artian ketika kita ingin belajar rangda, tujuannya kan untuk belajar supaya kita mengenal seni adat dan budaya kita. Nah, untuk supaya dinyatakan layak, kita bisa ngatur orang ya di Banjar A, di desa B dan lain sebagainya terkait dengan sakralisasi, ya perbaiki diri kita, mewinten, membersih dan lain sebagainya. Sehingga skala niskala seperti yang dibilang Tribun, skala niskala kan seperti itu. Sering program ya. Iya. Mungkin yang terakhir pesan Bli Komang kepada generasi muda yang ingin mempelajari tarian rangda, barong, calon arang, dan juga kepada seluruh masyarakat umat Hindu di Bali dan Nusantara. Napi. Ya, sebagai generasi dan juga sebagai generasi Z saat ini, mari kita sama-sama belajar untuk tetap melestarikan seni adat dan budaya agama Hindu kita yang di Bali. Jangan pernah kita mencampakkan atau menyepelekan, oh tradisi sudah kuno, ini yang bagus, tidak. Bagaimana kita mengkreasikan, mengkolaborasikan antara budaya tradisi dengan budaya kreasi, kita padukan menjadi satu sinergisitas sehingga menjadi dia sebuah budaya yang baru, yaitu harmonisasi. Oleh karena nike para generasi ampurayang yang talar sarang-sarang belajar, sarang mogung puniki, bagaimana kita sebagai generasi supaya memiliki sebuah dedikasi pengabdian untuk selalu ngerajagang seni adat budaya Bali berdasarkan atas sastra, dresta, simo, loko dan lain sebagainya. Suksema. Yeah. Terima kasih banget Bli Komang sudah mau hadir ke program Bali Skala Niskala Tribun Bali. Baiklah Tribuners, sekian obrolan kita dengan Bli Komang Gastes yang sangat luar biasa sekali sebagai praktisi seni dan budayawan yang intinya menjelaskan tentang apa itu rangda, barong, dan bagaimana kita melestarikannya di Bali sebagai warisan leluhur agar tidak punah dan generasi muda juga tidak takut untuk mempelajarinya. Jangan lupa juga semoga apa yang kita bincangkan hari ini menjadi inspirasi kaula muda untuk tetap belajar bagaimana menari dan juga mempelajari, memperdalam apa itu rangda, barong, calon arang, dan juga tarian Bali yang lainnya. Jangan juga kita jumawa dan tetap rendah hati. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.